Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Dan dalam kesempatan ini Mbak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan sedikit menjelaskan mengenai hukum berkumur dan menggosok gigi saat kita menunaikan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ini sangat penting ya bagi sahabat-sahabat sekalian yang masih ragu ya mengenai bagaimana sih hukum berkumur dan gosok gigi saat menunaikan ibadah puasa. Baik, di sini akan Mbak sampaikan dua hadis ya, dan akan Mbak sampaikan terjemahnya saja supaya durasi video ini tidak terlalu panjang ya. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Sayyidina Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu an berkata, suatu hari aku sedang beristirahat, lalu aku mencium istriku, sedangkan saat itu aku sedang berpuasa. Lalu aku datangi baginda Nabi SAW, lalu aku bertanya, aku telah melakukan sesuatu yang fatal hari ini, wahai Rasulullah. Aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Lalu bagaimana jawab baginda Nabi? Maka Rasulullah menjawabnya, tidakkah kamu tahu hukumnya bila kamu berkumur dalam keadaan berpuasa? Lalu Sayyidina Umar menjawab, tidak membatalkan puasa. Maka Rasulullah pun menjawabnya, maka mencium istri itu pun tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Lalu hadis yang kedua, ini dari Lakit bin Sobroh radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudhu dan basahi sela-sela jari, kemudian perbanyaklah dalam beristinsyak. Beristinsyak itu sama dengan memasukkan atau menghirup air ke dalam lubang hidung gitu ya, kecuali saat sedang berpuasa. Nah, ini hadis riwayat Arba'ah dan Ibnu Huzaimah. Nah, meskipun hadis yang kedua ini berkaitan dengan istinsyak atau memasukkan atau menghirup air ke dalam lubang hidung gitu ya, namun jumhur ulama mengkiaskan atau menyamakan atau menyetarakan hukumnya sama halnya dengan berkumur atau gosok gigi, dan bisa juga dikiaskan dengan bersiwak gitu ya. Maka berdasarkan dua hadis tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum berkumur dan menggosok gigi saat berpuasa itu dibolehkan gitu ya, alias tidak membatalkan puasa, bahkan masih dianggap sunnah hukumnya apabila dilakukan dalam batas-batas yang wajar gitu ya. Yang tidak boleh itu jika dilakukan secara berlebih-lebihan dan tidak berhati-hati gitu ya. Nah, karena tidak ada dalil yang secara eksplisit gitu ya, secara sharih yang melarangnya, maka secara otomatis hukum berkumur dan menggosok gigi ya saat berpuasa tadi ini dibolehkan, dan bahkan masih dianggap disunahkan selama tidak melakukannya secara
berlebih-lebihan gitu ya, terutama berkumur dalam rangka berwudu gitu ya. Jadi teman-teman tolong jangan salah paham. Jadi gak ono gawene terus berkumur itu juga tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Artinya berkumur dalam hal ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan wudu gitu ya. Dan satu hal yang perlu Mbak tambahkan di sini adalah bahwa berkumur atau menggosok gigi saat matahari sudah lingsir gitu ya, saat matahari sudah berpindah posisi ke arah barat, artinya sudah selepas manjing sholat zuhur. Ini kalau menurut madhab Imam Syafi'i ini hukumnya sudah makruh gitu ya. Artinya boleh dilakukan tetapi sebaiknya tidak dilakukan. Artinya meninggalkannya ini justru dianggap lebih bagus, lebih baik ya. Karena ini termasuk bentuk kehati-hatian kita ya dalam menunaikan ibadah puasa. Jadi saat mau menunaikan sholat zuhur, kita ini masih disunahkan berkumur saat kita mengambil wudhu gitu ya. Tetapi saat kita hendak menunaikan sholat asar, ini sebaiknya tidak dilakukan. Artinya sebaiknya sudah tidak perlu berkumur lagi gitu ya. Dan kita sudah tidak perlu lagi melakukan istinsyak atau beristinsyak atau memasukkan air ke lubang hidung kita gitu ya. Biarkan ya bau mulut kita ini tidak sedap ya. Jangan khawatirkan bau mulut kita yang tidak enak atau tidak sedap, karena justru itu sebagai pembeda kita ya, orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan yang tidak melakukan puasa gitu ya, karena itulah sebagai sumber bau harum mulut kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bau harum, bahkan lebih harum mirrihil misk. Jadi bau mulut kita itu lebih harum ketimbang bau minyak kasturi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.